Kalau selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah kepikiran nggak sih kalau sejarah peradaban kita yang katakanlah ribuan tahun ini ternyata cuma sekejap mata aja gitu kalau dibandingin sama keseluruhan waktu manusia ada di bumi. Kali ini kita mau coba telusuri jejak panjang itu ya, mulai dari kemunculan kerabat jauh kita jutaan tahun lalu sampai kenapa kok cuma kita, Homo sapiens yang akhirnya tersisa? Ada juga nanti soal misteri bahasa dan, nah ini penting, beberapa anggapan yang kayaknya perlu diluruskan dikit. Iya, betul banget. Dan skala waktu ini penting ya untuk kita pahami bareng-bareng. Kita bakal lihat gimana Homo sapiens itu akhirnya jadi pemain tunggal. Terus gimana kemampuan unik kita, kayak bahasa misalnya, itu mungkin muncul. Dan ya itu tadi, meluruskan beberapa miskonsepsi soal leluhur, apalagi yang sering kedengeran di Indonesia. Intinya sih, kita coba sajikan berbagai kepingan cerita ini buat Anda renungkan aja. Oke deh, yuk kita mulai dari skala waktunya dulu ya. Coba bayangin gini, 7 juta tahun sejarah manusia itu kita jadiin kayak 24 jam. Nah, semua yang kita bangga-banggain sebagai peradaban, piramida, filsafat Yunani, bahkan kemerdekaan kita, itu baru muncul di, beberapa menit terakhir sebelum jam 12 malam. Jauh banget sebelumnya, bumi ini udah dijelajahi spesies manusia lain loh. Ada Australopithecus, ingat Lucy kan, yang terkenal itu, dia hidup sekitar 3,2 juta tahun lalu. Terus ada Homo habilis, wah ini dia sih pembuat alat batu pertama. Dan Homo erectus, yang badannya udah lebih tegap. Dan dia yang pertama kali berani keluar dari Afrika. Betul itu. Dan poin pentingnya nih, Homo sapiens, yaitu kita, itu sebenarnya pendatang baru. Dan kita nggak sendirian awalnya. Coba bayangkan, dunia waktu itu dihuni berbagai jenis manusia. Di Eropa sama Asia Barat ada Neanderthal yang, wah, fisiknya kuat banget. Di Asia, Homo erectus itu bertahan lama banget. Terus ada yang unik di Flores, si Hobbit itu Homo floresiensis. Ada juga Denisovan di Siberia, yang ini masih agak misterius. Semuanya itu beradaptasi dengan cara uniknya masing-masing di lingkungannya. Keren ya? Neanderthal ini sering banget disebut ya. Katanya lebih kekar badannya, mungkin karena adaptasi hidup di zaman es gitu kali ya. Yang agak mengejutkan nih, volume otak mereka itu, rata-rata, ternyata sedikit lebih besar loh dibanding sapiens awal. Dan mereka tuh bukan sekedar manusia gua primitif kayak di film-film. Mereka udah bikin alat batu canggih, ada teknik khusus namanya levallois. Itu kayak cara presisi gitu nyiapin batu intinya sebelum dibentuk jadi alat. Bahkan ada dugaan mereka punya ritual menguburkan jenazah juga. Cerdas Kang berarti? Sangat mungkin. Cerdas pada masanya ya. Tapi akhirnya mereka hilang juga. Punah. Kenapa ya? Ada beberapa dugaan kuat sih. Mungkin kalah saing aja soal sumber daya sama sapiens yang waktu itu lagi nyebar kemana-mana. Terus ada juga bukti perkawinan silang. Makanya sekitar 1-4% DNA pada manusia modern non-Afrika itu warisan dari Neanderthal. Jadi ya nggak sepenuhnya hilang juga, tapi kayak terserap gitu. Bisa jadi juga ada konflik langsung, tapi yang jelas akhirnya cuma sapiens yang bertahan dan jadi penguasa planet ini. Nah, ini nyambung nih ke miskonsepsi yang sering ada di Indonesia. Sering banget kan kita dengar anggapan kalau kita ini keturunan langsung dari Pithecanthropus erectus atau Meganthropus yang fosilnya banyak ditemukan di Jawa. Itu gimana tuh? Ah iya, itu perlu diluruskan sedikit ya. Itu kurang tepat sebenarnya. Pithecanthropus erectus itu kan salah satu tipe Homo erectus ya. Leluhur mayoritas orang Indonesia modern itu ya Homo sapiens yang datangnya tuh dalam gelombang migrasi jauh belakangan, mungkin puluhan ribu tahun yang lalu. Kalaupun ada hubungan sama manusia purba asli Nusantara, kemungkinannya itu lebih dekat ketemuan kayak Homo wajakensis. Nah, ciri-cirinya ini mirip sama kelompok populasi kuno yang disebut Wedoid. Kelompok Wedoid ini dianggap ada kaitan sama leluhur orang Dravida di India Selatan dan juga aborigin Australia. Jadi, ya, garis keturunannya lebih kompleks gitu, nggak lurus-lurus aja. Oke. Terus satu lagi nih yang sering banget salah kaprah. Itu loh, gambar evolusi yang kayak orang berbaris dari kera bungkuk sampai jadi manusia tegak. Oh, iya, gambar March of Progress itu ya. Itu ikonik tapi bukan buatan Darwin dan, aduh, itu sangat menyesatkan sebenarnya.
Evolusi itu bukan kayak garis lurus menuju kesempurnaan manusia modern gitu. Bayangin aja kayak pohon besar yang cabangnya banyak banget. Manusia modern, Homo sapiens, sama kera modern, simpanse, gorila, dan lainnya, itu ada di ujung cabang yang beda-beda. Kita memang punya nenek moyang yang sama, tapi itu jauh banget jutaan tahun lalu. Habis itu, jalur evolusinya misah. Jadi penting nih, kita nggak berevolusi dari kera yang ada sekarang ini. Kita itu sepupu jauh, bukan anak cucu. Paham, paham. Lalu, apa dong yang bikin Homo sapiens ini jadi sukses banget sampai jadi satu-satunya spesies manusia yang tersisa? Katanya sekitar 70.000 tahun lalu, ada kayak ledakan kemampuan berpikir gitu ya, revolusi kognitif. Apa tuh pemicunya? Iya. Dugaan kuatnya sih, ada perubahan di otak kita. Mungkin mutasi genetik atau semacamnya, yang bikin kita bisa punya bahasa yang kompleks. Maksudnya kompleks tuh bukan cuma buat teriak, awas bahaya. Tapi kita jadi bisa ngomongin hal-hal yang nggak ada di depan mata. Bisa ngomongin masa lalu, rencana masa depan, bisa ngegosip. Bahkan bisa ngomongin konsep-konsep abstrak, kayak roh, dewa, suku, nanti berkembang jadi negara, uang, hukum. Ini semua kan hasil imajinasi kolektif kita. Wah, jadi kemampuan bercerita dan percaya sama cerita bareng-bareng itu yang jadi semacam senjata rahasia kita ya? Tepat sekali. Kemampuan inilah yang bikin kita bisa kerjasama dalam skala besar dan super fleksibel, jauh ngelampauin kelompok keluarga kecil aja. Ini yang mungkin jadi kunci kenapa Sapiens bisa unggul banget dibanding yang lain. Tapi, perlu diingat juga ya, ada pandangan lain juga soal asal-usul bahasa ini. Misalnya dari perspektif keagamaan. Sering kan dinyatakan kalau bahasa itu anugerah ilahi buat manusia pertama, Adam. Keragaman bahasa yang ada sekarang ini dilihat sebagai tanda kebesaran pencipta. Ada juga hipotesis soal bahasa Induk purba kayak Suryani atau Arab yang menyebar setelah peristiwa banjir besar lewat keturunan Nuh. Nah, kita sajikan kedua sudut pandang ini biar seimbang aja ya untuk Anda pertimbangkan. Oke. Nah, setelah lompatan kognitif itu, ada lagi perubahan super besar dalam cara hidup manusia. Sekitar 12.000 tahun lalu. Revolusi pertanian namanya. Kita mulai menetap, nggak nomaden lagi, terus mulai bercocok tanam. Betul. Dan ini menariknya, terjadi sendiri-sendiri di beberapa tempat beda. Di bulan sabit subur Timur Tengah, di Tiongkok, di Amerika. Nggak janjian gitu. Pertanian ini bikin ada surplus makanan, ya kan? Akibatnya populasi bisa meledak. Terus muncullah desa, lama-lama jadi kota, kerajaan. Terus butuh tulisan buat nyatet hasil panen, utang piutang, hukum. Tapi ya ini kayak pedang bermata dua juga. Diet kita jadi kurang beragam dibanding pemburu peramu. Terus jadi lebih rentan kelaparan kalau gagal panen. Kerjanya juga jadi lebih keras. Belum lagi penyakit lebih gampang nyebar karena tinggal padat. Dan nah ini muncul hierarki sosial yang tajam, ada yang kaya, ada yang miskin. Jadi berkah sekaligus kutukan memang. Wow. Kalau direnungkan lagi, dari pemburu peramu yang nomaden, terus jadi petani menetap dengan segala kerumitannya, sampai akhirnya kita ada di era digital kayak sekarang ini ya, perjalanan yang luar biasa kompleks ya. Iya, kita udah lihat gimana adaptasi fisik, terus ada lompatan cara berpikir, kekuatan cerita bareng-bareng itu, sama perubahan gaya hidup, semuanya itu ngebentuk siapa kita hari ini. Tapi ya itu, pertanyaan besarnya tetap ada. Abis ini semua, kita mau kemana selanjutnya ya? Apa yang kita kejar? Jadi ingat kutipan ini, mengenali jejak langkah masa lalu adalah kompas terbaik untuk menavigasi masa depan. Wah, dalam juga ya. Sebuah pemikiran untuk Anda bawa pulang mungkin. Kira-kira nih, dari semua perjalanan panjang manusia ini, aspek mana sih yang paling bikin Anda penasaran buat digali lebih dalam lagi? Tunggu pembahasan kita selanjutnya ya. Kira-kira pembahasan apa lagi nih yang seru buat kita bicarakan atau kita sampaikan di episode selanjutnya? Boleh banget loh, coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe untuk dapetin info atau pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.